Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasiha dan pendengar Radio An-Nasiha 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam. Sebuah kitab yang disusun dengan metode tanya jawab oleh Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pertanyaan yang ke-55, yaitu terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil 3 pembatal wudu yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, di mana di dalam pertanyaan yang ke-55 ini dikatakan mana waqidul wudu. Apa saja pembatal-pembatal wudu? Jawabannya nawaqidul wudu'i sab'atun. Wahia al-khariju minas sabilain. Jawabannya bahwasanya pembatal-pembatal wudu itu ada 7. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Jadi apa yang keluar dari 2 jalan, ya, berupa kencing atau madhi atau mani, ya, demikian juga buang air besar atau buang angin, demikian juga wadi, maka ini semua adalah hal yang membatalkan wudu, termasuk juga darah haid dan nifas bagi wanita. Kemudian yang kedua adalah al-kharijul fahishu an-najasu minal jasad, yaitu apa yang keluar dari najis atau apa yang keluar berupa najis dari jasad dengan jumlah yang besar. Ya, selain dari 2 jalan tadi. Jadi kalau misalnya ada najis yang keluar melalui, ya, hal yang lain selain dari dubur dan kubul, maka itu juga kata beliau adalah hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi, yaitu hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Jadi kalau seorang itu tidurnya sampai dia kehilangan akal, ya, tidak menyadari, ya, apa yang terjadi, maka ini akan membatalkan wudunya.
Nah, demikian juga kalau seorang itu pingsan, maka itu juga akan membatalkan wudunya. Adapun kalau seorang itu hanya tidur sedikit, ya, dia duduk sambil tidur, ya, maka yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu menurut pendapat yang paling kuat. Nah, kemudian yang keempat, kata penulis hafizahullah taala, dari pembatal wudu adalah aklul lahmil ibil. Aklul lahmil ibil, yaitu makan daging onta. Ya, makan daging onta. Nah, apa hikmahnya? Wallahu taala alam. Yang jelas, Nabi SAW pernah ditanya, ana tawadda'u an luhumil ghanam, apa kita berwudu setelah makan daging kambing? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, kalau engkau mau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ana tawadda'u min luhumil ibil, apakah kita berwudu sehabis makan daging onta? Kata beliau, na'am, iya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau makan daging onta, maka itu akan membatalkan wudu. Karena Nabi SAW mengatakan iya, harus berwudu. Harus berwudu. Adapun kalau daging selain daging onta, seperti daging ya sapi atau seperti disebutkan dalam hadis, ya hanya daging kambing, maka Nabi SAW mengatakan insyita, kalau kamu mau. Kalau kamu mau memperbaharui wudumu, silahkan. Tapi kalau tidak, maka itu tidak ada masalah. Itu menunjukkan bahwasanya makan daging, ya dari daging kambing atau daging ayam dan semisalnya, maka itu tidaklah membatalkan wudu. Ya, tidaklah membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kelima dari perkara yang membatalkan wudu yang disebutkan oleh penulis di sini adalah masud dzakari bil yadi min ghairi ha'il, yaitu ya menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa ada pembatas. Ya, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa ada pembatas. Ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya hal tersebut membatalkan wudu, seperti yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, hafizahullahu ta'ala. Walaupun terkait dengan menyentuh kemaluan, ya, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Berdasarkan ya hadis-hadis Nabi SAW. Dikatakan bahwasanya mamassa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh farjinya, siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam lafaz yang lain, mamassa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, yang menyentuh kemaluannya, maka ya hendaknya dia berwudu. Maka ini hadis-hadis menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudu. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Berdasarkan hadis yang lain, di mana ada seorang laki-laki di dalam salatnya, ya, dia menggaruk pahanya, ternyata mengenai, ya, menyentuh kemaluannya. Sebutkan bahwasanya baina ana fis salati idz dhahabtu ahukku fakhidhi fa asabat yadi dzakari. Ya, ada seorang laki-laki berkata bahwasanya ketika saya sedang salat, maka saya menggaruk pahaku. Ternyata tanganku menyentuh kemaluanku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa mink. Itu adalah bagian dari dirimu. Itu adalah bagian dari dirimu. Artinya bahwasanya kalau dia adalah bagian dari diri kita, bagian dari anggota tubuh kita, maka itu sama dengan menyentuh anggota tubuh yang lain. Menyentuh telinga, ya tentunya tidak membatalkan wudu. Demikian juga menyentuh
ya anggota tubuh yang lain, tidak membatalkan wudu. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya itu tidak membatalkan wudu. Sehingga wallahu taala alam terkait dengan masalah ini, ya hendaknya seorang itu mengambil kehati-hatian bahwasanya kalau dia menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Dan itu yang disebutkan oleh penulis di sini bahwasanya masud dzakar bil yadi min ghairi ha'il. Ya, siapa yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya tanpa ada pembatas, ya sentuh secara langsung, maka itu membatalkan wudunya. Itu membatalkan wudunya. Kemudian yang keenam dari perkara yang membatalkan wudu adalah tagsilul mayyit. Ya, tagsilul mayyit, yaitu memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. 6. Dan ini juga memang ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya itu membatalkan wudu, dan ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaktasil, wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Dan siapa yang mengusungnya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Nah, jadi kalau seorang ya memandikan jenazah, maka dianjurkan untuk berwudu. Karena itu adalah pembatal wudu menurut sebagian di kalangan para ulama. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ar-riddatu 'anil islami a'adanallahu minha. Di antara pembatal wudu adalah keluar atau murtad keluar dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perkara tersebut. Ini tentunya adalah perkara yang dimaklumi, perkara yang disepakati, bahwasanya keluar dari Islam itu membatalkan wudu. Bahkan bukan hanya wudu yang batal, semua amalan akan batal. Salatnya juga batal, hajinya juga batal, dan selainnya. Karena itu perkara ini adalah perkara yang sangat ya dimaklumi, bahwasanya itu akan membatalkan amalan seorang. Ya, akan membatalkan amalan seorang. Ya, diantaranya adalah wudunya. Maka ini 7 pembatal wudu yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua adalah najis yang keluar dari anggota tubuh dengan jumlah yang besar. Ya, dengan jumlah yang besar selain dari 2 jalan tadi. Yang ketiga adalah hilangnya akal. Apakah itu dengan tidur atau selain tidur? Ya, tidur yang nyenyak, pingsan. Ya, maka ini adalah hal yang membatalkan wudu. Demikian juga yang keempat adalah makan daging onta. Makan daging onta itu adalah perkara yang membatalkan wudu. Kemudian yang kelima adalah ya menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas. Ini mencakup umum laki-laki maupun perempuan. Yang keenam adalah memandikan jenazah. Dan yang ketujuh adalah murtad keluar dari Islam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kata penulis hafizahullahu ta'ala, pertanyaan yang ke-56. Ma ma'anal ghusl? Wa mad dalilu ala wujubihi? Apa makna al-ghusl? Apa makna mandi? Dan apa dalil yang menunjukkan akan wajibnya? Menunjukkan akan wajibnya. Dan yang dimaksud di sini adalah mandi janabah. Ya, mandi janabah, bukan mandi biasa. Ya, mandi janabah, ya, mandi junub. Apakah itu karena dia junub atau ya perempuan ya terputus dari haidnya atau nifasnya, ya maka ini yang dimaksud mandi wajib. Nah, jawabannya kata beliau, al-ghuslu huwa isti'malul ma'i fi jami'il badan ala sifatin makhsusah. Ya. Al-ghusl atau mandi adalah penggunaan air pada seluruh badan dengan tata cara tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari ya istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada tata cara mandi janabah
diriwayatkan oleh Aisyah, dan tata cara mandi janabah diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Jadi ya, mandi itu adalah penggunaan air pada seluruh badan. Pada seluruh badan ya, dengan sifat-sifat tertentu yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dalilu ala wujubihi 'inda husuli ahadi mujibatihi qaulullahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Dalil akan wajibnya mandi ini apabila terjadi salah satu yang mewajibkan mandi, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub, maka fattahharu, bersucilah kalian. Kalau kalian junub, ya, apakah itu junub karena keluar mani, atau junub ya karena haid atau nifas, maka ini semua adalah perkara yang mewajibkan untuk mandi. Karena itu di sini ya, berikutnya dari perkara yang mewajibkan mandi adalah pertanyaan yang ke-57. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ma mujibatul ghusl. Apa saja perkara-perkara yang mewajibkan mandi? Apa saja perkara-perkara yang mewajibkan mandi? Jawabannya, mujibatul ghusli arba'ah. Wahia awalan khurujul mani dafqan biladzatin. Ya. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 4. Itu ada 4. Ya, yang pertama adalah keluarnya mani dengan ya memancar, biladzatin, disertai dengan kelezatan. Ya, disertai dengan kelezatan. Ya, apakah itu seorang ya melakukan hubungan suami istri, atau dia mimpi ya, mimpi basah, atau yang lainnya ya. Ketika keluar mani dengan memancar, demikian juga ya disertai dengan kelezatan, maka ini adalah perkara yang mewajibkan mandi. Ya, ini adalah perkara yang mewajibkan mandi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari perkara yang mewajibkan mandi adalah al-jima', hubungan suami istri. Wa illam yahsul inzal, walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar. Ya, kalau seorang itu ya melakukan hubungan suami istri, ya disebutkan dengan istilah ya timba masuk sumur, ya, atau kaki masuk sepatu, ya, maka yang seperti ini mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mani. Walaupun tidak keluar mani. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian duduk di antara kedua ya cabang di antara 4 cabangnya, ya, ini kinayah, seorang ya melakukan hubungan suami istri, maka hendaknya dia mandi. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar mani. Nah, ya bertemu 2 khitan itu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Kemudian yang ketiga, salisan khuruju damil haidhi awin nifas. Di antara perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya darah haid atau nifas. Ya, keluarnya darah haid atau darah nifas, maka itu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi. Ya, ketika seorang perempuan sudah selesai dari haidnya, selesai dari nifasnya, maka dia wajib untuk mandi untuk melakukan ibadah salat. Untuk melakukan ibadah salat. Nah, demikian juga ya tentunya ya ketika seorang perempuan mengalami haid, ya tidak boleh ya seorang suami mendatanginya ya sampai istrinya tersebut ya bersuci, sampai istrinya tersebut mandi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun."
mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid, maka katakanlah bahwasanya kul huwa adza. Itu adalah adza, gangguan. Itu adalah gangguan. Nah, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan-perempuan ketika haid. Ya, maksudnya jangan lakukan hubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dan jangan kalian mendekati mereka. Maksudnya jangan melakukan hubungan suami istri sampai mereka ya suci. Ya, maksudnya sampai mereka mandi. Sampai mereka mandi. Maka di antara perkara yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya darah haid, demikian juga keluarnya darah nifas. Begitu selesai dari darah haidnya, selesai darah nifasnya, ya, maka dia wajib mandi ketika ingin melakukan salat. Kemudian yang keempat, kata beliau al-mautu fayajibu taghsilul mayyit illa syahida bil ma'rakah. Ya. Yang keempat dari perkara yang mewajibkan mandi adalah al-maut, kematian. Artinya bahwasanya wajib memandikan mayat. Wajib memandikan jenazah. Wajib memandikan jenazah. Ya. Illa syahida fil ma'rakah. Kecuali jenazah yang mati syahid di peperangan. Ya. Adapun jenazah yang lain dari seorang muslim, seorang muslimah, kalau dia meninggal, maka wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan. Kecuali yang meninggal dalam keadaan syahid di peperangan. Maka ini 4 perkara yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya mani dalam keadaan memancar dan disertai dengan kelezatan. Apakah itu karena hubungan suami istri, atau karena mimpi, atau karena sebab yang lainnya. Ya. 6. Yang kedua adalah al-jima, melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga yaitu keluarnya darah haid atau darah nifas, dan yang keempat adalah kematian. Ya, adalah kematian. Maka wajib untuk memandikan jenazah kecuali ia meninggal di peperangan. Kemudian pertanyaan yang ke-58. Kata penulis, ma sifatul ghusl. Ya. Apa saja atau bagaimana cara mandi, ya, atau sifat mandi. Bagaimana tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawabannya al-ghuslu ala nau'ain wa huma. Ya, mandi itu ada 2 jenis. Ya, jadi mandi janabah itu ada 2 caranya. Ada 2 caranya. Awalan, yang pertama adalah al-ghuslul wajibul mujzi. Wa huwa ta'mimu jami'il badani bil ma' ma'al madmadati wal istinsyaq bi niyyati raf'il hadath. Nah, tata cara mandi yang pertama adalah mandi wajib dan itu sudah cukup. Ya. Itu sudah cukup. Artinya mandi yang mencukupi mengangkat hadasnya. Mengangkat hadasnya. Bagaimana caranya? Yaitu menyiramkan ya air ke seluruh badan. Ya, menyiramkan air ke seluruh badan, atau seorang menceburkan dirinya misalnya di kolam ya, sehingga seluruh badannya terkena dengan air. Ya. Disertai dengan berkumur-kumur dan istinsyaq biniyati raf'il hadas, dengan niat mengangkat hadas. Nah, ini perkara yang pokok. Ya, yaitu harus diiringi dengan niat. Karena karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Karena itu niat yang membedakan antara mandi wajib, mandi janabah dengan mandi biasa. Ya, kalau seorang misalnya ya, dia mimpi di malam hari, ya, keluar mani. Ya, keluar mani. Atau misalnya dia melakukan hubungan suami istri, kemudian keluar mani. Ya. Kemudian dia langsung menyiram seluruh badannya dengan niat mengangkat hadas, maka hadasnya terangkat. Atau dia ya berhadas
kemudian dia langsung ke sungai misalnya, dia menceburkan dirinya ke dalam sungai dengan niat mengangkat hadasnya, maka itu ya cukup mengangkat hadas. Ya. Maka ini yang disebut dengan al-ghuslul wajib al-mujazi. Ya. Mandi wajib yang cukup. Ya, cukup mengangkat hadasnya. Kemudian yang kedua adalah kata beliau sanian al-ghuslul mustahab al-kamil. Yaitu mandi yang sempurna. Ya, mandi yang sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kata beliau, wa huwa ghuslul farji awwalan, thumma al-wudu, thumma ghuslur ra'si thalathan, thumma ghuslu baqiyatil badan biniyati raf'il hadas. Bagaimana mandi yang sempurna? Pertama adalah mencuci kemaluan. Ya, mencuci kemaluan. Nah, cuci kotoran yang ada pada kemaluan, ya. Setelah itu berwudu. Berwudu sempurna. Seperti kalau seorang ingin melakukan salat. Sempurna. Termasuk juga mencuci kedua kaki. Ya. Walaupun cara yang lain, ya, berwudu sempurna kecuali kaki. Ya, nanti selesai mandi baru mencuci kedua kaki. Nah, jadi pertama mencuci kemaluan. Setelah itu berwudu. Seperti wudu kalau seorang ingin salat. Tsumma ghuslur ra'si thalathan. Kemudian mencuci kepala sebanyak 3 kali. Ya. Jadi dia ambil air, kemudian dia basahi kepalanya. Ya, dia basahi kepalanya. Nah, tsumma ghuslu baqiyatil badan. Lalu dia mencuci atau menyiramkan air ke seluruh badannya. Diawali dengan yang sebelah kanan, ya, kemudian sebelah kiri dan seluruh badannya. Biniyati raf'il hadas. Dengan niat mengangkat hadasnya. Ya, ini sekali lagi harus dengan adanya niat. Karena walaupun dia misalnya melakukan hal tersebut, tapi tidak ada niat untuk mengangkat hadasnya, maka itu tidak akan terwujud mandi janabah atau mandi wajib. Maka sekali lagi, niat itu adalah perkara yang sangat penting, ya, pada amalan-amalan saleh. Karena niat itu akan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, antara satu amalan dengan amalan yang lain, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena itu seorang misalnya mandi, ya, ada 2 orang yang mandi, sama-sama menyiram kepalanya, sama-sama menyiram seluruh badannya. Tapi satunya dia mandi dalam rangka mengangkat hadasnya, yang satunya hanya mandi biasa. Maka satunya adalah mandi ibadah, sementara yang lainnya itu hanya mandi kebiasaan saja. Maka ini, ya, 2 cara mandi. Ya, 2 cara mandi ketika seorang ingin mandi jenazah. Dengan ini selesai, ya, pembahasan terkait dengan wudu. Ya, terkait dengan wudu. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya adalah as-salah. Ya, salat. Salat, ya, secara istilah itu adalah doa. Ya. Salat secara istilah, salat secara bahasa itu maknanya adalah doa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ya, ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Ya, yang dengan sedekah tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah atas mereka. Maksudnya doakan mereka. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaknya dia datang, diundang di acara walimah. Ya. Kalau dia berpuasa, maka hendaknya dia salat untuk mereka. Maksudnya doakan orang yang mengundang tersebut. Maka itu makna salat secara bahasa, yaitu doa. Nah, kemudian di sini, ya, diterangkan oleh penulis
hafizahullah ta'ala di pertanyaan yang ke-59. Ma makna salah? Apa makna salat? Apa definisi salat? Kata beliau jawabannya, as-salatu hiya ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatin bit takbir wa mukhtatamatin bit taslim. Apa makna salat? Salat maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi aqwalin wa af'alin makhsusah, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus, perbuatan-perbuatan tertentu. Muftatahatin bit takbir, yang diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatin bit taslim, dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Itulah ya salat sebagaimana yang selalu kita lakukan, yaitu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini ibadah, bahkan dia adalah ibadah yang paling agung. Ya, rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan, yaitu membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, wa af'al, perbuatan. Itu mengangkat kedua tangan, ya, ruku, sujud, ya, dan selainnya dari perbuatan makhsusah, ya, khusus. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan dibuka dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan ditutup dengan salam, yaitu salam ke kanan dan juga salam ke kiri. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah ta'ala pertanyaan berikutnya kita ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.